Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece chapter 1114 rilis di minggu ini. Pesan milik Dr. Vegapunk telah dimulai. Ternyata dia ingin mengungkap informasi yang dia ketahui mengenai sejarah abad kekosongan. Diawali dengan memperkenalkan sosok Joy Boy yang ternyata adalah seorang bajak laut pertama di dunia, di mana Joy Boy ini memiliki kemampuan melar seperti karet dan bertarung layaknya dewa matahari dari negeri Elbaf. Tak hanya itu, Vegapunk juga mulai menceritakan peristiwa membagongkan yang terjadi di masa abad kekosongan. Penasaran kan? Eits, sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Opler sekalian. Apakah nakama Opler masih ingat dengan kota emas Sandora? Yap, ternyata pertempuran puncak abad kekosongan antara aliansi Joy Boy melawan pemerintah dunia terjadi di kota emas Sandora. Dalam One Piece chapter 272, Robin berhasil menemukan reruntuhan dari kota Sandora. Disinilah dia menemukan sisa-sisa Poneglyph dan menemukan bahwa kota itu hancur dalam pertempuran melawan musuh. Ketika melihat informasi ini lebih detail, kita bisa menyadari bahwa peristiwa runtuhnya kota Sandora ini terhubung langsung dengan dialog Profesor Clover di One Piece chapter 395. Sandora berfungsi sebagai contoh persis apa yang dibicarakan Clover ketika dia mempertanyakan Gorosei tentang tujuan dibuatnya batu Poneglyph. Karena Poneglyph tak dapat dihancurkan, hal itu dilakukan agar pesan penting yang dibuat oleh kerajaan kuno dapat bertahan hingga saat ini. Dimana jika mereka menuliskannya di dalam kertas ataupun buku, maka pasti semuanya sudah dibakar habis oleh musuh mereka. Yap, ketika Robin berada di Sandora, dia menyadari bahwa buku-buku yang menceritakan tentang kota Sandora semuanya sudah dibakar habis dan sejarah mengenai kota tersebut sudah dihapus. Fakta bahwa beberapa Poneglyph masih bisa ditemukan di Sandora juga menunjukkan aliansi bangsa Sandora dengan Wano Kuni. Robin berkomentar bahwa setidaknya satu dari Poneglyph itu dipindahkan ke Sandora. Sudah diungkap bahwa Poneglyph yang ditempatkan di pusat lonceng besar Sandora adalah salah satu dari real Poneglyph, di mana ada total 9 real Poneglyph. 9 batu ini mengungkapkan sejarah sebenarnya mengenai kerajaan kuno dan peristiwa abad kekosongan. Dan real Poneglyph yang berada di Sandora ini mengungkapkan lokasi senjata kuno Poseidon. Namun ada detail menarik yang bisa nakama Opler amati, yang mungkin menunjukkan bahwa ini bukan satu-satunya real Poneglyph yang awalnya berada di Sandora. Yap, di atas altar pengorbanan tempat Poneglyph itu disimpan ada persis 8 lubang berbentuk kubus yang terlihat di monumen emas. Selain itu, Robin juga mengatakan bahwa lonceng emas Sandora awalnya dikelilingi oleh tepat 4 altar. Dan ternyata di masing-masing altar tersebut tempat tersimpannya pertama kali dari keempat Throat Poneglyph. Ya, pada awalnya ke-9 real Poneglyph yang berisikan kebenaran tentang abad kekosongan dan keempat Throat Poneglyph yang merupakan petunjuk arah menuju ke Pulau Laftel semuanya tersimpan di kota emas Sandora. Itulah yang membuat musuh mereka yaitu pemerintah dunia menyerang kota emas Sandora, dan kejadian besar itu adalah salah satu peristiwa terakhir dari The Great Cleansing pada saat itu. Pertarungan akhir itu juga memiliki hubungan langsung dengan Nefertari di Lily. Imo mengatakan bahwa dia bertanggung jawab atas penyebaran Poneglyph di seluruh dunia. Pertempuran Sandora terjadi segera setelah Lily bergabung dengan Klandi. Hubungan ini sangat didukung oleh fakta bahwa Sandora bertempur untuk melindungi Poneglyph, dan ini merupakan bagian dari wasiat serta pesan terakhir Lily. Poneglyph harus dilindungi. Ketika semua benang merah ini dihubungkan, menjadi jelas bahwa tujuan pertempuran tersebut adalah upaya untuk melaksanakan misi yang telah ditetapkan Lily, melindungi Poneglyph dari musuh dalam tanda petik. Pertarungan besar Sandora ini adalah salah satu peristiwa terakhir abad kekosongan karena terjadi sekitar waktu yang sama ketika Lily meninggalkan aliansi pemerintah dunia, menolak mengucapkan sumpah di atas tahta kosong. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertempuran ini dilakukan oleh orang-orang Sandora dalam aliansi dengan Wano dan juga penduduk Pulau Manusia Ikan. Kekalahan mereka dalam pertempuran ini menjelaskan konteks di balik permintaan maaf Joy Boy kepada Poseidon.
Peristiwa ini juga menyimpan jawaban mengapa robot kuno meminta maaf kepada Joy Boy. Jika kalian melihat peta Skypia, kalian bisa melihat bahwa ada gambaran robot kuno yang berkeliaran di sana. Kemudian di akhir pertarungan, karena pihak aliansi Joy Boy dalam keadaan terdesak, Nefertari di Lily menggunakan kemampuan Boy Iblis Nikyu Nominya untuk menyebarkan poneglyph tersebut ke seluruh dunia. Dan fakta membagongkan ini adalah pelengkap yang sempurna untuk semua informasi tadi. Ketika Montblanc Nolan menemukan Sandora 400 tahun kemudian, tetapi setelah dia pulang kampung dan kembali ke Sandora bersama dengan pemimpin negaranya, ternyata kota emas Sandora telah terangkat ke langit oleh Knock Upstream. Apa yang Nolan katakan sebagai alasannya? Kota itu pasti tenggelam ke dalam laut. Yap, hipotesa yang sama dengan kesimpulan dari penelitian Dr. Vegapunk. Jika dunia akan tenggelam ke dalam laut, benar-benar sangat membagongkan. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jos nakama, itulah video mengenai Battle of Sandora, pertarungan terakhir di abad kekosongan. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!